Saya ingin mengulangi apa yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan dengan sebelah kiai, bahwa sekarang ini yang penting kitanya ini loh, gimana kita itu mikir gimana bisa saingan sama Muhammadiyah, gimana bisa pondok ini punya duit sendiri, gimana kitanya ini, gimana kita ini loh, kiai-kiainya ini gimana dulu. Kalau ini belum beres percuma, semuanya percuma. Buat apa? Kalau yang lain mau maju, Muhammadiyah maju, biar. Kalau lembaga-lembaga lain punya kekayaan besar, biar. Mari kita pikir dulu ini keulamaan kita ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Caklan bersama Lamongan Realitas Channel, yang insya Allah tetap komitmen menyajikan fakta dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjunjung nilai-nilai adab, moral, dan kebenaran. Pemirsa, sebagaimana yang telah kita saksikan pada video pendek barusan, di mana Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf mengajak warga Nahdlatul Ulama untuk tidak terus-menerus membandingkan diri dengan organisasi lain, terutama terhadap Ormas Muhammadiyah yang memang merupakan ormas Islam yang terkaya di dunia. Dalam pernyataannya, Gus Yahya menegaskan bahwa yang lebih penting adalah membenahi kualitas diri, kualitas kepemimpinan, dan membenahi kualitas keulamaan di internal NU sebelum memikirkan persaingan dengan ormas-ormas Islam lainnya semisal terhadap Muhammadiyah tersebut. Bagi Gus Yahya, refleksi terhadap peran ulama di tengah masyarakat dalam bentuk tauladan positif dan berkemajuan itu sangat penting, karena kemajuan suatu organisasi tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau aset yang dimiliki, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia dan teladanan para pemimpinnya. Pemirsa, adapun bagi saya, tentu apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU ini adalah benar, dan saya sepakat. Kenyataannya memang demikian, bahwa apapun bentuk ormasnya, sekalipun dalam bentuk lembaga negara, tetap yang jadi peran utama untuk mewujudkan keberhasilan dan dari tujuan didirikan suatu ormas atau tujuan didirikan suatu negara itu tergantung dari bagaimana kualitas para pengelolanya. Walau kita juga tidak menafikan bahwa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an falah maraddalah wa ma lahum min dunihi mewali. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, memang benar. La yughazziru hatta yughazziru. Allah tidak akan merubah nasib kalau kaum itu nggak mau merubahnya. Maka atas dasar firman inilah, bagi saya, apapun ormas Islamnya, ketika ormas Islam didirikan, haruslah sebagaimana maksud dan tujuan suatu negara Islam didirikan, yang diantara maksud utamanya adalah untuk mewujudkan maqasid syariah. Jadi kalau maksud tujuan dalam skala didirikan negara Islam bukan buat kekuasaan itu sendiri, tapi sebagai sarana untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta umat, maka untuk tujuan didirikan ormas Islam adalah memberi wadah bagi umat Islam sebagai wahana edukasi umat dan wahana amal ma'ruf nahi mungkar demi terwujudnya maqasid syariat tersebut. Dan memang bahwa agar ormas Islam bisa solid, tidak carut marut hingga turut menjadi biang kerusakan akidah umat yang tak pandang bulu,
yang dangdutan juga ada kiai, yang bangga dengan Syiah juga ada kiai, yang bubaran pengajian juga atas perintah kiai, yang jaga gereja atas izin kiai, yang korupsi ada yang dari kiai, bahkan yang menggauli kemulaikan tubuh santriwati juga banyak yang dari kiai. Maka meski demikian banyaknya kejadian-kejadian tersebut dan meski itu tetap dianggap sebagai oknum, namun agar kejadian-kejadian semacam ini tidak terus terulang dan agar apa yang sudah jadi maksud dan tujuan didirikan ormas Islam tidak hanya sekedar slogan, maka harus ada keberanian untuk hijrah yang lebih baik secara berjamaah. Dan diantaranya dengan jalan membenahi kualitas diri, membenahi kualitas kepemimpinan, dan membenahi kualitas keulamaan, dan berani untuk jujur dalam beragama, serta berani untuk kembali kepada kemurnian ajaran Islam melalui pemahaman generasi terbaik, yakni generasi awal umat Islam. Karenanya, apapun ormas Islamnya, jika jalan-jalan di atas hanya sekedar slogan tanpa gerakan pembuktian, maka bisa dipastikan ormas tersebut akan hanya jadi panggung dagelan, akan menjadi arena kemaksiatan, dan ormas tersebut akan menjadi markas para pemburu cuan dan jabatan. Nah, pemirsa, kiranya cukup apa yang perlu saya sampaikan, dan moga ini bisa jadi edukasi yang bermanfaat bagi segenap umat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.